paling mau sebenarnya berubah bahwasanya hula-hula itu adalah sumber masuk-masuk. Itu paling populer. Suku-suku kuinan, dia dulu, kuda-kuda, dengan tubuh, burung. Jadi dulu tukulna, iman dari dulu. Jadi sama rinak tempat pakai hami nggak jadi opak. Jadi sedenayon jadi posisinya jadi apa? Kira-kira di sebelah mana posisinya Elena dulu di dalam teologi kisah yang dalam hari-hari. Kalau dari Batui sebelum masuk Kristen tinggal di Tanah Batak, kabar berada di itu. Apakah sudah akan surat diberi menyesuaikan diri dulu dari anak turunan di Batak sehingga tidak ada yang maralo adat lewat Apostel. Tiga orang penanya boleh bertanya tentang dalih Hanatolu ditinjau dari sudut teologi atau juga budaya Batak. Kami persilakan Amang Dalinan, silakan yang ingin bertanya. Amang Sintua OB Sintorus, ada lagi Amang Dalinan? Yang kedua dari Inan Om Delon. Ada yang terakhir mungkin di sesi pertama ini dari Sumisana Sunda, Tanah Sunda. Sebelah kanan saya ada, maaf Amang, dari Jerusalem ini. Amang warga, ya, Nabi Teguh. Kami persilakan pertanyaan yang pertama, mungkin boleh ke depan Amang, kebetulan mikrofon kita sudah tersedia untuk wireless di sini supaya boleh terlihat juga untuk semua jemaat. Silakan Amang. Kalau ada mah di tempat. Jadi kita itu nanti ada orang berkata hubungan dari dulu teologi dengan orang yang agak dari dulu jauh sejauh Batak. Nah, final tehor di kamar dator yang paling mau sebenarnya berubah bahwasanya hula-hula itu adalah sumber masuk-masuk. Itu paling populer. Alana saya rohok dong di pengertian yang hula-hula. Nah, foto awas salah, dengan tanah salah. Tercontohnya semua. Aku masa pertemuan, nama nutup tanginya. Saya merasa hula-hula di Jember tadi. Belum pertemuan. Tapi ada dua visi pendidak ekstrim na orang pendidak maju. Alai kondisi di pendidak tahun di sering tuh pendidak mengalah. Mana agak sedikit somon masuk. Boy rupani gimana perbaikan yang ini. Jadi yang bawa hamor nama masa hitung-hitungan nih atau beliau di dalam Batak. Saya tutup maka horni hula-hula merasa senasi dan roh atau masuk-masuk waktu pemburunan. Apa? Secara oknum seseorang menguli karena mulai dari turun ikut karena menguli dong terus menguli daun merasa dari betul. Nah, itu kan? Jadi secara umum sasahala adalah mereka dokter betubi Amang Tagalu sebagai lemak tubuh mereka dokter mereka di diri atau secara otomatis bulu di mana sekarang
hula-hula Sipatang. Asmani mara ulun nama takut alam panelis biasa. Terima kasih Amang, sebuah case yang dipercontohkan tadi dan sangat menarik ya. Memang ini mungkin pernah kita dengar atau kita alami demikian. Pertanyaan yang kedua, kami persilakan untuk Gopong Belon, silakan Inang. Mau saya yang kesana, Inang yang kesini? Inang yang kesini ya. Inang ini terus semangat, walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Suku-suku Kuinan, dia lihat dulu, kuda-kuda dengan tubuh buruk. Jadi tukulna, iman dari lihat dulu. Jadi sama rinak tempat pakai hami nggak jadi opak. Jadi sederhana jadi posisinya jadi apa nama? Jadi senari, nampak pakai, jangan senari, jadi obat. Namanya inang, painan di ada badak senari, lima senari semua inang lihat deh. Iya baik, terima kasih Inang. Sekarang persediaan untuk Belon. Supaya menarik nih, yang kedepannya apa gitu ya. Berarti ada case tertentu juga, mungkin nanti kita pernah dengar atau tapi pertanyaannya menarik sekali. Ya kenapa rame banget ini tiba pertanyaan kedua ya Inang ya. Pengen ini jadinya yang pengen jawab. Aman Nabi Tukul kami persilakan boleh memberikan pertanyaan yang ketiga. Amang ini juga dari Yerusalem, tuan rumah hari ini ya, teman silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatan saya hari ini bahwa dari hal itu ditinjau dari aspek teologinya. Kemudian ada aspek dulu dari aspek kehidupan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya salah satu yang ingin dapatkan itu penjelasan terminologi teologi yang kita itu apa sih sebetulnya seperti apa. Kemudian penempatan daripada budaya Batak dalam kehidupan teologi yang Kristen kita itu seperti apa sebetulnya. Karena kita tahu kita keseharian kita ada Batak itu lengkap dengan dalilnya itu tidak pernah bisa lepas dari sana. Di dalam kehidupan kita berbawa dalam gereja kita dan teman kita itu seperti apa. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa kira-kira di sebelah mana posisinya dalilnya itu di dalam teologi Kristen yang kita jalani sehari-hari. Dan yang kedua ya, satu adalah pilar dalam teologi Kristen kita adalah doa, pengharapan, dan kasih. Kalau dia ada kata kita ada pilar itu sombong bulan, itu sama-sama bangun. Nah kalau pada waktu itu ada juga kita pertanyakan di dalam diskusi itu manakah yang terbesar di antara kasih, pengharapan, dan doa. Kemudian dijawab sama-sama. Kemudian di dalam dalilnya itu manakah yang terbesar di antara ketiga pilar yang menjadi acuan daripada adat Batak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Amang. Ada 3 pertanyaan Amang dan Inang yang boleh kita dengarkan di sesi atau termin yang pertama ini. Pertanyaan pertama tadi terkait posisi hula-hula yang kadang dalam sebuah pertemuan memang lebih tinggi dan menjadi sumber berkat. Ini mindsetnya masih sulit dihilangkan tadi dikatakan oleh Mas Terus. Contohnya misalnya persekutuan ada pendeta tapi dia berada di warung-warung. Jadi saya membuat doa
pemateri kita sudah paham pertanyaan Om Dewa tadi. Lalu bagaimana dengan hal yang demikian? Ya. Yang ketiga dari amal Nabi Turut, pertama bertanya tentang terminologi teologi. Kemudian bertanya dari Nabi bila diperhadapkan dalam kehidupan gereja dan juga di tengah budaya supaya porsinya itu tepat, itu ya. Dan pertanyaan yang kedua adalah kalau di dalam Alkitab dikatakan iman, harapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Nah ini dicoba disandingkan dengan dari Natul. Elek Marboru Soba Marbula mana Marbunatu, mana yang paling besar dari ketiganya. Nah ini juga menarik. Terima kasih Amandetan atas pertanyaannya. Kami persilakan narasumber untuk boleh menjawab. Pertama dari sudut teologi. Terima kasih buat Amang Situang Situs. Memang sulit dalam pihak tahun itu menganggap bahwa hulu-hulu ada sumber berkat. Pada sebenarnya saya katakan tadi dalam kesimpulan dia adalah salurannya berkat. Karena berkat itu dari Tuhan, tapi dia menjadi saluran bagi berkat. Kenapa menjadi hula-hula berdoa? Karena tadi dalam hal dalam tulisan ada pemahaman bahwa hula-hula itu adalah ikasosobau karena dalamnya ada hagabe, dan asarnya ada hagabe. Karena tadi saya katakan tadi bahwa hula-hula itu ada dururi, artinya maju dulu kan begitu. Dururi itu begitu. Sianima duki menikah dan mempunyai anak dan hagabe di situ. Jadi kalau dalam konsep kenapa harus hula-hula berdoa, sebenarnya ikut kita dosa mendoakan ya. Tapi mungkin dalam pemahaman seperti itu ya ala arga hula-hula di pulau ala sobat itu hula-hula hula-hula itu namanya. Sebenarnya itu tidak bukan menjadi hal yang salah. Bukan ala arga hula-hula ala sekolah itu hula-hula di pulau nabatau hula-hunian kayak hula-hula iman yang hamil itu. Jadi sebenarnya hal yang salah. Untuk depan kita beda. Dan pola pohanya kan begitu. Ya tapi pun hula-hula itu tidak masalah juga. Ya, itu mungkin yang bisa saya pahami tentang itu. Kemudian kepada Om Delo inang guru habiahan jadi dari opat atina sebenarnya suhar sebenarnya kan masa itu ganti masa itu sebenarnya tujuan sebenarnya sudah menjadi bagian yang sudah lengkap. Melalui ada masa muda itu mungkin lebih lagi. Ali pada dasarnya dan mau berangkat dari pada zaman dahulu kala jangan mungkin sudah ada masa muda istilahnya. Ali berangkat dengan ada hula-hula, ada partur, ada bentuk itu sudah lengkap. Alat itu menasih dengan masa muda itu. Tapi karena konteks sekarang ini kita sudah lebih besar cakupannya, masa muda dan ada di sini. Nasus marga tak ada nasus marga jadi tidak mengilu asal itu bimania. Dalam konteks budaya Batak, tujuh hal sebenarnya sudah lengkap dalam sejarah kita. Menurut itu beda menurut samudra atau pada pulau ini kan begitu sih. Itu sudah amin, kan? Jadi saya seperti pemandangannya nanti ada menjadi sialah agak ada. Jadi tentang dari negeri sudah menjadi lengkap, tapi untuk ada orang visual sekali itu mungkin hanya dilengkapi aja. Pada konteks sekarang ini sebenarnya, pada masa lalu tidak seperti itu. Atau budaya dengan tong dihutai gula-gula kan begitu dulu ya. Tong dihutai nabur tidak ada istilah dengan satu. Itu mungkin saya paham ya. Kemudian amanat terminologi teologi itu teologi dari kata dua Yunani theos dan logos. Theos artinya Allah dan logos artinya firman atau kata. Jadi kita berangkat teks ini di NTI tadi berangkat bagaimanakah kajian jika dilihat dari teologi firman Allah. Nanti Basami ini mengarah kepada sistem keakraban, bukan masalah keterbulan tadi, tapi masalah bagaimana saling menolong itu tadi. Buhado ambil perannya masing-masing, sehingga menciptakan sebuah tubuh dalam Kristus yang terbangun dengan rapi dan tersusun dengan teratur. Jadi sebenarnya jadi terminologi teos ini adalah mengarahkan tadi ini kepada persekutuan yang benar tadi itu ya, dengan saling menghormati, saling menghargai dan saling
Kemudian posisi di tengah Kristenan, memang di gereja tidak seperti itu. Ale memang di gereja ada musuh ini, bisa masuk di bawah, bisa masuk di perempuan, gitu kan? Di gereja ada musuh ini, ada di sebelah sini. Kapan ada waktu seperti itu? Saya kira dalam pernikahan bisa mengulang, bisa mempertulis, kan? Ali tunduk mau ada terlambat tunduk boy di mana waktu itu, gitu ya. Jadi sebenarnya hanya mengatakan jadi masalah itu bukan masalah penghormatan yang berlebihan, tetapi mungkin memposisikan bahwa yang menikah ini adalah disuruh HP simbol, disuruh HP hutan barat begitu. Jadi ibu atau ini berbulan, ini sebenarnya kan. Jadi mungkin dalam pernikahan di habat tahun di gereja aja ada seperti itu, tapi dalam kehidupan partainya atau ibadat itu tidak seperti itu. Gimana boy harus hamil dengan ayat. Jadi mau lihat yang terus sebenarnya ini peraturan kita dari dibuat saya hula-hula. Kenapa menjadi sebab hula-hula sepertinya ini didewakan? Memang menurut sejarah sebelum ada Kekristenan seperti itu adanya. Ya, kasih itu artinya begini. Ketika kita beristri, istri ini harus dihormati karena dialah sumber keturunan. Nah, sumber keturunan yang melahirkan keturunan. Tentu sebagai wanita, sebagai istri, itulah sehingga dihormati. Nah, kita sebagai suami, tentu seperti saya bilang tadi, kalau orang Batak bilang persiguan, bagi tubuh. Sesudah itu nanti akan lahir anak. Inilah menjadi anak ini bisa jadi mat tubuh, bisa jadi buru. Kalau perempuan berarti buru, kalau laki-laki berarti mat tubuh. Itulah. Jadi kalau dalam suatu prosesi adat Batak sudah diyakini memang jauh sebelum Kekristenan itu masuk sudah diyakini bahwa memang itulah yang saya bilang tadi, hula-hula itu marga daripada istri itu adalah sumber daripada berkat. Alasannya yang tadi itu bahwa dari dialah Hagabeon itu masuk. Karena dulu orang Batak adalah semuanya orang Batak dulu pada dasarnya zaman dahulu karena tanah Batak itu luas, boleh saya katakan semuanya adalah orang. Kalau hanya 3 di Sumatera Utara, kalau di tanah Batak pasti orang. Setelah banyak baru ada mungkin Hatuban dan selebihnya. Sehingga yang paling didahulukan adalah Hagabeon supaya ini semua berisi. Nah, sumber Hagabeon itu adalah dari hula-hula atau istri. Nah, itu mungkin. Sehingga kalau ada adat Batak sekarang, seandainya pun ada pendeta di situ, pendeta pun melekat seperti yang saya bilang tadi. Baik itu pendeta dan lain sebagainya tetap melekat 3 yang tadi. Dia bisa sebagai hula-hula, bisa sebagai buru, bisa sebagai nomad tubuh. Terhadap istri pasti pendeta juga mengatakan hula-hula. Atau cuma mungkin beda penyebutannya. Ketika seorang pendeta nikah pasti tetap Raja Nabi. Dihamu hula-hula Nabi, dihamu nomad tubuh dan buru. Karena hula-hula ini kan kita sudah tahu mulai dari hula-hula, tulang, marga istri, marga mama, marga utuh dan seterusnya, itu yang disebut hula-hula tadi. Itulah mungkin bisa kami jelaskan. Karena memang orang Batak, yang saya bilang tadi, bahwa memang sumber daripada Hagabeon itu, pasu-pasu itu adalah dari istri. Artinya dialah yang melahirkan. Tidak mungkin laki-laki melahirkan. Maka saya bilang tadi ada persiduan, ada pakai tubuh, ada juga anak. Atau kalau saya bilang yang ininya hasil daripada persiduan dengan pakai tubuh ini anak tadi. Jadi ketika ada anak zaman dulu, makanya Hagabeon itu juga disebut Hamoral. Kalau dia gabi juga disebut Hamora itu. Karena zaman dulu sudah banyak. Terus yang itulah mengenai nama
terus yang mengenai Inang Ukudelo. Ketika coba kita bayangkan melihat batu, sangat sulit melihat batu atau mengambil batu yang sama besarnya, sama tingginya. Ketika batu ini diletakkan tiga-tiganya jarak sama, kemungkinan ada satu batu ini yang tingginya berbeda. Tingginya berbeda. Itulah kalau menurut yang buku yang kami baca, kenapa ada sinyal-sinyal itu? Ada di antara tiga batu ini yang berbeda tinggi, sehingga diambillah kalau disebut itu magma panoloti. Nah, jadi kalau kita ambil ini tiga batu, mungkin setelah ditaruh tumpu di atas ini masih tebal, dicari batu atau batu yang kecil ini diselotkan, diganjal, diganjal ya. Jadi itu merupakan suatu ganjal. Ganjal ini tidak bisa kita anggap bahwa itu sebagai pelengkap. Makanya di huta itu selalu ada Raja Minumasa Huta, Raja Bius. Itulah Raja Bius, kan dia menentukan adat yang ada di kampung itu. Raja Bius selalu menentukan. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika ada di antara batu ini yang selalu ada, karena tidak mungkin selalu sulit mengatakan karena belum ada cetakan zaman dulu. Jadi diganjal lah ini. Itulah sehingga itu timbul setelah belakangan ini dari Hantatulina dan Paupat Sial-Sihal. Artinya yang kami gali di sini adalah bahwa sial-sial itu adalah untuk mengganjal supaya dari Hantatulina supaya adat ini berjalan sesuai dengan aturannya. Dialah sebagai artinya penengah, pelengkap. Nah, itulah menurut yang kami baca di buku. Nah, jadi yang kita bilang tadi bukan hanya di Sagala atau bukan hanya di keluarga besar Ukudelo itu berlaku. Zaman sekarang sudah berlaku itu banyak. Paupat sihal-sihal katanya. Tapi kadang kita tidak mengerti apa sihal-sihal itu. Tapi yang kita baca itulah yang tadi. Nah, untuk supaya mengimbang seimbang, supaya rata. Nah, sehingga tubuh yang di atas itu rata dia. Nah, ya tidak oleng, ya. Kalau Abang Kapit dulu tadi Abang Pendeta sudah dikatakan tadi ya, itu karena berkaitan dengan teologi, kami tidak masuk ke ranah, tapi kami sudah bilang tadi bahwa ciptaan Tuhan pasti melekat dari yang betul, artinya manusia. Nah, itu yang kita lihat kenal. Pasti bagi dia melekat sebagai raja, sebagai guru, sebagai doa Tuhan. Pasti melekat itu. Dan seperti kita bilang tadi, apabila yang tiga ini diharmonikan, disinergikan, kita lakukan dalam segala hal, dimanapun kita berada, pasti kita juga pasti mendapatkan suatu berkat dan seterusnya. Nah, itulah yang bisa kami jawab dari tiga penanya tadi. Terima kasih. Abang Danina waktu menunjukkan pukul 20.35, oleh karena itu masih ada termin yang kedua, tapi hanya dua orang penanya untuk termin yang terakhir ini. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali Abang Danina? Dua orang, silakan. Ina Nyonya Seman Khalid, Mama Jeremia pertama. Yang kedua dari Web Nazaret. Ada lagi Abang Danina? Satu orang lagi barangkali? Tidak ada? Ada dari Ama Kota Barat. Dari Ama Kota Barat. Silakan Ina, Nyonya Seman Khalid, kalau ada pertanyaan yang boleh sampaikan. Saya dengar penjelasan Aman juga
Saya sendiri kelahiran di sini. Saya agak sulit menerapkan kepada anak. Suami tidak asli Batak, dia tidak begitu tahu. Dalam penerapan sehari-hari agak susah. Jadi aman. Ada masukan dari saya untuk learning yang mau nikah. Ini harus diselipkan karena nanti bisa dalam penerapan sehari-hari bisa kacau. Kacaunya karena nggak mengerti gitu, nggak mengerti. Di sekolah kan nggak diajarin, hanya ada pelajaran Batak gitu. Sepertinya saya ada masukan seperti itu gitu Amang. Karena memang saya ingat waktu dulu saya learning mau nikah nggak diajarin. Kalau saya sama orang tua diajarin dari anak dulu itu. Kalau ada ulawan nggak bisa disoli. Jadi ada saatnya kita jadi guru, ada saatnya kita jadi mula-mula, ada saatnya kita jadi doang. Tapi kalau pernikahan yang udah campur, mungkin itu nggak sampai. Nah, itu terkadang jadi masalah. Jadi kedepannya ini jangan udah maju gitu, jangan kayak dulu lagi. Jadi harus diselipkan gitu Mama. Saya ajak ke anak sekarang susah. Kalau diajak ke pesta lama Mama, jadi apa Mak sekarang? Oh jadi hula-hula enggak deh, lama nanti. Jam 6 paling cepat. Terus jadi apa Mak? Jadi guru. Oh jadi guru bisa cepat zamannya boleh. Kalau jadi dongan tubuh agak lama juga ya Mak ya. Gak bisa kamu seperti itu kalau mau belajar. Ya ini aja ikutin kan lagi libur. Terkadang dia udah mulai kelas. Nah jadi kalau seandainya di sekolah gak diajarin, terus di kayaknya untuk learning pernikahan penting gitu anak. Karena zaman udah maju, harus diselipkan. Jadi itu masukan saya aja. Terima kasih. Terima kasih Iman. Yang kedua, yang terakhir juga Amang Kota Barat, kami persilakan. Boleh mungkin ada pertanyaan dari W Nazaret. Silakan. Nepotisme. Mau lihat jadi memang kayu tapi memang banyak dulu. Memang kalau hitam ataupun nama keluarga bapak-bapak alis raja. Ada raja Budula, raja Tugu, raja Kubur. Jadi kalau di sana ulawan, kakek di dokter raja di Tugu Nami, raja Tugu Nami, dan dokter raja Pulau Nami. Jadi kalau itu pati kosmanya. Jadi yang diubah susunan ini mengenai bagian tubuh tetap dong raja bulan-bulan kami dengan tubuh kami. Apa dua hal secara teologi. Nah kini kan harus suku jauh mau dari tului sebelum masuk Kristen mengarung di tanah Batak. Apa dalam itu? Apakah sudah ke atas surat dibeli menyesuaikan diri doang dari anak tumbuh dalam di Batak sehingga tidak ada yang maralo adat doang sel. Ini bisa kalau kata kira bisa Tritunggal pada batu lalu Tritunggal 3 jadi 1. Apakah bos don selama sadar tutup kaki asal tetap sadar oleh baju sekolah. Terima kasih Amang dan Ina. Ada 2 pertanyaan. Maaf, 1 pertanyaan ternyata. Kalau yang pertama tadi dari nanya sebenarnya libur puasa itu sangat konkret. Bagaimana supaya tidak luntur budaya kita, falsafah kita dari anak dulu, terlebih untuk anak-anak di perantauan. Rasa-rasanya ini sangat penting diedukasi kembali kepada generasi kita yang selanjutnya. Tapi konkretnya tadi adalah usulan terhadap gereja dengan budaya dari anak dulu supaya
ini sudah tepat. Kalau tadi pemateri menyampaikan versi yang berbeda dengan teknis pelaksanaan, tapi yang Huta Barat mengatakan mungkin ini yang tepat dipakai. Jadi hula-hula dulu, kemudian buru, kemudian dongantu. Itu nanti boleh direspon dulu ya. Yang kedua, ada tadi pertanyaan juga terhadap narasumber dari teologi terkait Tritunggal, ya, Tritunggal Allah yang dipersandingkan dengan Dalih Nahdlatul ini bagaimana pendapat dari narasumber? Kami persilakan untuk narasumber pertama dari pendeta. Ya, dari Inang Guru Pasari, saya rasa itu sudah bagus inangnya dalam saling pastoral, perlu juga diingatkan paling beberapa poin tentang DT tadi inangnya supaya dia tahu. Kemudian siapa yang mengajar ini memang ini harus keluarga, gitu. Harus keluarga yang mengajarkan anak-anaknya. Kalau ada pengumuman di rumah di jam dok ada lagi, orang ada lama jawab sih bisa jawab, ada pulau jamin kan. Asal kami kira kita hidup di sini, gitu. Supaya dia tahu di mana namanya, di mana namanya. Karena cukup sekali kita ketika dalam pulau di rumah kita, ya nak kita sepuluh orang yang laut dia mana kamar dan sebenarnya dia harus bersama dengan kita. Ini salah satu hal pengajaran secara tidak langsung kepada anak kita, dia akan memahami mengerti pelan-pelan. Ya, jadi ini cukup bagus. Alam memang aku seperti perempuan atau laki-laki itu lain, tapi itu sebenarnya tapi lain itu selain kan, tapi ngasih kelamin laki-laki perempuan. Nah ini kan hal yang berat sekali bagi orang Batak yang tidak tahu pertuturan yang baik dan benar. Jadi orang tua penting sekali di dalamnya mengajarkan hal seperti ini kepada anak kita. Di mana kampungnya, marga apa, siapa, marga kita, gitu ya. Mohon Tuhan kita jauh ini hal penting sekali yang namanya. Kemudian kepada Amat Huta Barat, memang ada begitu dia ditanggung KBG Raja di Duman Tungguin, Raja di Duman, ada sudah raja di Batak nanti. Anak di raja, di raja, sudah raja. Dari sini anak raja di sini dari sini raja itu sebenarnya ada itu betul posisi di dia di mana di situ ada raja di bulan di situ ada di situ ada kenapa Pak? Kemudian dia sebenarnya ia tadi sudah terkenal Tagalog ini sudah ada kekristenan, tetapi kita ingat mengenal kekristenan di Batak kita ini masih memakai DNT ini lalu pengumuman akal jodoh ya lepas turbo dan akal ragam halat Batak hati hai ikut menjodoh diambil dan jodoh di bulan ya atau bulan memanggil semua dulu karena itu orang penting sekali mau ada mau maka tidak bisa berkumpul bersama. Jadi ini sebenarnya dalam kajian pemerintahan ini di Batak ini sebenarnya harus memakai ini. Gitu. Bagaimana caranya satu orang ini yang berperan di dalamnya? Kalau lihat roh harus sendiri. Gitu. Jadi nggak boleh menentang. Jadi pakai perbankan kami, Memeksen dan para masyarakat yang lain, ini institut oleh BNP dan sebagainya memakai hal seperti ini. Jadi dia ini bukan apa ya? Bukan bertolak belakang dengan firman Allah tidak. Ya, karena si dalamnya tadi tetap keakraban tadi menciptakan kebersamaan tadi. Disima dijual sude akan sangkai al-salako dan disima diajarkan tadi di Batak. Jadi ini menjadi bagian masa kita sudah tadi ini bagian misi kekristenan yang luar biasa yang bisa dipakai di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah hidup yang majemuk begitu ya. Jadi itu saja mungkin bisa saya jawab oleh Anda. Terima kasih kepada Inang Donas Karim tadi. Sebenarnya memang sangat sulit dinamnya apalagi Dalihan Nahdlatul ini kan bahasa Batak. Sobat hula-hula berburu pada waktu. Tadi dibilang tadi ada pusat parsial sial. Artinya di sini bagaimana supaya anak-anak ini bisa tertarik terhadap adat Batak atau terhadap tata pelaksanaan Dalihan dulu. Sebenarnya kita juga sebagai orang tua
ikut juga boleh kami bilang tidak berfungsi untuk menghidupkan ini. Karena kenapa? Kita aja di rumah musik Batak jarang diputar, ya kan? Mungkin bahasa Batak juga jarang dipakai. Kedua juga jarang menerima tamu orang Batak. Itu kan penyebab-penyebabnya itu. Ya. Ketiga juga jarang kita bertutur kepada anak bahwa ini itomu. Kita sering bilang ini adikmu, kakakmu. Iya kan? Tapi kalau kita bilang selalu ini itomu, ini ibotomu, nah ini inang bajumu, ini dari situlah dimulai sehingga mereka ada ketertarikan. Banyak juga sekarang lagu-lagu Batak yang bisa digemari oleh anak-anak. Banyak juga tortor Batak yang digemari oleh anak-anak orang Batak. Tapi kita selalu sudah belum apa-apa, kita pun sebagai orang tua sudah alergi terhadap budaya Batak. Padahal bukan pelaksanaan adat aja sebenarnya yang melambangkan, yang mencitrakan orang Batak. Artinya bisa juga dalam hal tortor, seni, nyanyi, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya pelaksanaan adat. Jadi kami yakin ketika kita di rumah selalu mungkin berupaya bagaimana itu menerapkan kepada anak melalui yang kita bilang tadi, musik, tortor, lain sebagainya, bahasa, apalagi bahasa itu sangat perlu. Kami sudah banyak menemukan bahwa banyak amang kalau nggak salah amang Huta Barat, kalau salah ya amang Huta Barat, Raja Perhatanya Huta Barat adalah lahir di sini emangnya, lahir di sini. Raja Perhata Marga Huta Barat salah satu Raja Perhata Marga Huta Barat adalah amang Huta Barat berburu Nabi Tukul emangnya, adalah lahir di sini. Padahal banyak orang Batak yang lahir di kampung menjadi Raja Perhata, Raja Adat pun tidak bisa pakai bahasa Batak, sudah mulai lupa. Mana jalan ke pojok udah begitu kan, padahal dia tuh sudah bahasa Batak. Akhirnya dari situlah kita mulai bagaimana anak-anak ini supaya mereka tertarik. Dan kita pun sebenarnya setelah nikah baru terpaksa untuk mengikuti adat dan budaya Batak dan melaksanakan Dalian Natolu. Itulah kepada Inang tadi, dan kita yakin ketika kita setiap orang Batak apakah dia lahir di kampung atau lahir di sini, ketika dia baru lewat, itulah fungsi yang kita bilang tadi. Datanglah dengan tubuh, datanglah hula-hula, buru dan seterusnya untuk memberikan suatu saran nasihat tentang perjalanan atau bagaimana melaksanakan adat yang akan kita lakukan. Jadi saya rasa itu peran Dongak Turu sangat besar. Jadi makanya kita bilang tadi harus hati-hati kepada Dongak Turu, jangan sampai terselisih. Itu tadi filosofi daripada Manat Marga Turu. Kepada Anak Huta Barat, seperti kita bilang tadi, sah-sah saja mana yang duluan. Bahwa kita tidak boleh memutar-mutar, katanya kan, membolak-balik. Memang bagaimanapun kita lebih duluan pasti lebih mengutamakan bertuhan. Dan Dalian Natolu pun menunjukkan seperti itu sebenarnya setelah belakangan ini. Dan sudah banyak upasa-upasa yang sudah dikaitkan bagaimana bertuhan. Jadi kalau hula berdua, tapi doanya adalah berkat itu dari Tuhan, hanya melalui dua hula-hula. Itu aja. Jadi kenapa kami bilang tadi bahwa duluan Manat Marga Turu, Elek Marboru, Sobat hula-hula kami tadi sudah jelaskan. Itu kaitannya dengan pelaksanaan adat. Kaitannya dengan pelaksanaan adat. Artinya aktualisasi daripada Dalian Natolu dengan Manat Marga Turu tadi dengan budaya Batak adalah pelaksanaan adat. Sehingga di situ kalau kita coba mengingat, setiap kita mau menikahkan atau membuli buru atau ada ulang habur diroha, pasti nomor Dongak dulu berebut. Itu dulu berebut. Jadi saya bilang tadi, hula-hula adalah belakangan memberikan suatu saran, pengayoman, kedua restu dan segala macam. Itu
itulah alasan kami, dan mungkin itu dulu karena sudah mulai jam 9. Dengan demikian kita sudah mendengarkan jawaban dari setiap pertanyaan yang tadi boleh kita dengarkan dari kita semua. Daliana dulu mengajarkan kita untuk menciptakan hidup saling menghormati, menghargai, tolong menolong, saling melayani. Tetapi juga malam hari ini kita mengingatkan amak dan imam, mari kita menggalakkan gerakan untuk mengedukasi anak-anak kita tentang Daliana dulu sejak dini. Bagaimana kita bisa melakukannya, kita pun harus paham terlebih dahulu. Ini barangkali yang boleh kita terima malam hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua, menerima. Terlebih untuk narasumber kami, nanti kami akan berikan cenderamatan sebagai ucapan terima kasih kami untuk pengetahuan yang sangat mahal sudah disampaikan pada kita. Sebagai penutup kami persilakan untuk Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Nababan, dan ada yang boleh kita dengarkan karena ini penutupan terakhir tentang seminar, tapi bulan depan kita akan ibadah gabungan penutup tahun ini. Suku di Indonesia, filosofi budaya dan Daliana ada orang Batak yang memiliki filosofi seperti ini. Daliana luar biasa. Artinya apa? Ini membangun sistem nilai kekerabatan kita, Pak Ina. Kalau Daliana itu bukan dalam arti struktur, bukan. Ini lebih tinggi, lebih rendah, dan lebih kecil, tidak. Tetapi itu adalah nilai kekerabatan. Tadok majolok isi ibadah dari dalam etika dalam interaksi kehidupan sosial. Seorang atau komunitas yang tidak memiliki nilai kekerabatan, cepat atau lambat suku itu akan lenyap. Tetapi ketika suku itu mempunyai nilai sistem kekerabatan dalam relasi dengan satu yang lain, maka dia akan bertahan sampai selamanya. Itulah luar biasanya orang Batak dalam prinsip Daliana Natur. Amang Inal dulu itu memang benar. Mula jadi Nabulun itu berada di dalam 3 wujud. Batara Guru, Debata Sori Mangala, dan satu lagi Mangala Bulan. Itu wujudnya Mula jadi Nabulun. Batara Guru yang berkuasa di atas, Sori pada di dunia tengah, dan Mangala Bulan di dunia bawah. Personifikasi itulah yang digambarkan di dalam kekerabatan Daliana Natur. Hula-hula, kemudian ale-ale, doa tubuh, kemudian buru. Dan semuanya itu mempunyai arti. Makanya dalam konsep Batara Guru itu selalu dipakai warna hitam. Itu simbol kekuasaan. Kemudian itu Batara Mangala Sori, itu warna putih. Dan satu lagi warna merah. Itu personifikasi buru. Kemudian ale-ale dengan tubuh adalah putih. Dan hula-hula itu adalah hitam. Makanya ada konsep agama hula-hula ini silehun pasuk-pasuk karena dia berada di atas. Dan itulah yang menjadi urutan. Tetapi itu dulu dalam kehidupan orang Batak sebelum kekristenan. Tetapi setelah kekristenan itu berubah. Baik hula-hula, baik bolu, dan baik itu dengan sabanda, dengan sabutua itu sama, equal. Hanya di dalam etika dia harus saling menghormati. Itu yang kita lihat yang disampaikan oleh pendeta kita. Makanya di dalam sistem kekerabatan kita Amang Kainar, etika yang dikembangkan adalah pertama saling menolong, yang kemudian hidup rukun satu dengan yang lain, dan yang ketiga dia harus bertanggung jawab terhadap sebuah kehidupan.
Ini yang menjadi nilai dari agama Kristen. Alani maulah amang nabi itu puluh kali bagaimana sesungguhnya budaya diperhadapkan dengan agama atau Injil katakan. Jadi sebenarnya Injil itu tidak boleh di bawah budaya, atau Injil tidak boleh di atas budaya, atau Injil tidak boleh konfrontasi dengan budaya. Tetapi yang kita lakukanlah Injil harus membaharui budaya. Dalam arti kalau ada di dalam budaya yang salah, mari kita perbaharui dengan Injil. Itu yang menjadi sikap gereja terhadap budaya yang ada. Jadi bukan budaya yang lebih dominan dari agama. Makanya konsep hula-hula, silion pasu-pasu itu bukan dalam arti pemberian berkat, tidak. Tetapi itu adalah dalam sistem nilai saling menghormati, menghargai. Kalau sumber berkat hanya satu, Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau yang lain hula-hula dalam semua strata sosial, baik buruh atau udah mengalihkan pasu-pasu, bisa memberikan pasu-pasu di dalam doa. Baik itu dosa berdoa bisa memberikan pasu-pasu, memberikan berdoa, baik semuanya. Tetapi bukan menjadi hak mutlak dari hula-hula, tetapi itu adalah hak Tuhan yang memberi pasu-pasu. Siapa saja boleh dipakai Tuhan sebagai sumber berkat bagi sesamanya. Itu yang harus kita sikapi di dalam pemahaman pasu-pasu tadi. Kamangkenan pernikahan sudah kita bahas, persembahan sudah kita bahas, tubuh sudah kita bahas. Yang terakhir ini yang dari anak turun, dan inilah yang terakhir pertanyaan kita. Pesan saya sangat baik dan ini diteruskan pada hari-hari atau tahun-tahun yang akan datang, supaya kita semakin lebih kaya dan supaya kita interaksi bersama dengan semua jemaat membangun kehidupan ke depan. Alami melihat dengan kita kamang bunga tak diskusi doa. Selamat berkarya, selamat bergereja, dan selamat percaya kepada Tuhan. Itulah sumber satu-satunya kehidupan kita. Amin. Boleh teman.